Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi praktikum mengenai pemilihan kondisi. Saya akan menyebutkan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Hanifah Az-Zahra dari kelas 01. Kedua, Fajrian Fatur Rahman dari kelas 02. Yang ketiga, Dikan Yuan Truli dari kelas 02. Yang keempat, Zaki Akbar Razak dari kelas 01. Yang terakhir, Imam Muhammad Alif dari kelas 01. Baiklah, mari kita masuk pada penjabaran materi mengenai pemilihan kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Zahra dengan nomor PP 2011511005 akan menjelaskan secara singkat mengenai materi 2, yaitu pemilihan kondisi. Struktur pemilihan kondisi atau decision adalah struktur dasar untuk membentuk sebuah algoritma yang digunakan untuk memilih salah satu di antara beberapa alternatif yang tersedia. Fungsi pemilihan kondisi penting artinya dalam penyusunan bahasa C, terutama untuk program yang kompleks. Ada beberapa bentuk dari kondisi pemilihan itu. Yang pertama yaitu bentuk struktur kondisi tunggal, yang dimana terdapat satu if, di mana if merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Bila proses yang diseleksi terpenuhi atau bernilai benar, maka pernyataan yang ada di dalam blok if akan diproses dan dikerjakan. Ini adalah bentuk umum dari persamaan tunggal atau if, di mana terdapat satu kondisi dan satu pernyataan. Kedua adalah bentuk kondisi if-else. Dalam struktur kondisi if-else, minimal terdapat dua pernyataan, yaitu pernyataan 1 dan pernyataan 2. Jika kondisi pertama yang diperiksa itu bernilai benar atau terpenuhi, maka pernyataan pertama yang akan dilaksanakan. Dan jika kondisi periksa bernilai salah, maka pernyataan kedua yang dilaksanakan. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Yang ketiga adalah struktur kondisi if-else-if. Dalam struktur kondisi if-else-if, memiliki lebih dari dua blok pilihan. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka kondisi program akan lanjut ke kondisi if di bawahnya. Jika ternyata tidak juga terpenuhi, akan lanjut lagi ke kondisi if di bawahnya, dan seterusnya hingga blok else terakhir atau terdapat kondisi if yang bernilai true. Yang terakhir, bentuk dari struktur kondisi switch case default. Struktur kondisi switch case default digunakan untuk penyeleksian kondisi dengan kemungkinan yang terjadi cukup banyak. Struktur ini akan melaksanakan salah satu dari beberapa pernyataan case, tergantung nilai kondisi yang ada di switch. Selanjutnya, proses diteruskan hingga ditemukan pernyataan break. Pernyataan break, jika tidak ada nilai pada case yang sesuai dengan nilai kondisi, maka proses akan diteruskan di bawahnya, yaitu default. Nah, itulah materi singkat mengenai kondisi pemilihan kondisi. Nah, contoh implementasi atau kasusnya akan saya lanjutkan. Baiklah, saya lanjut dengan implementasi program, yaitu kasus 1, di mana kasusnya adalah diinputkan sebuah bilangan sembarang dari keyboard. Kita menentukan apakah bilangan tersebut genap atau ganjil pada program C++. Nah, yang kita tahu di sini kita menentukan genap atau ganjil, maka di sini kita menggunakan pemilihan kondisi. Pemilihan kondisi yang kita gunakan adalah if dan else. Nah, untuk programnya seperti biasa kita buat include IOStream, yang ini ya seperti umum, ini dari IOStream untuk input dan output. Kemudian using namespace std untuk menjalankan fungsi cout. Selanjutnya adalah ini in main, di mana ini adalah merupakan fungsi utama program atau fungsi program utama, yang dimana terdapat integer i, tipe data integer i, kemudian cout-nya keluarannya adalah masukkan bilangan sama dengan, lalu dibaca. Ketika kita masukkan suatu bilangan, maka akan dibaca sebagai tipe data integer i. Cout handles, di mana ini menambahkan baris baru. Kemudian kita masuk pada pemilihan kondisinya. Pemilihan kondisi yang kita pakai adalah if dan else, di mana terdapat satu kondisi, yaitu jika i mod 2 sama dengan 0, maka jika ini benar, pernyataan ini benar, maka keluarannya adalah nilai i adalah bilangan genap. Selain itu, jika nilai i mod 2 tidak sama dengan 0, maka keluarannya adalah i adalah bilangan ganjil. Kemudian return. Nah, itulah bentuk dari program kasus 1
Selanjutnya kita compile dan running. Masukkan bilangan, kita masukkan angka sembarangan, misalkan 6, enter. Maka 6 adalah bilangan genap, maka program 1 atau kasus 1 selesai. Nah, sekian dari saya mengenai kasus 1. Kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya di video selanjutnya. Dari saya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Fatur Rahman, nomor BP 2011512020, akan menjelaskan tentang kasus nomor 2 dan 3. Untuk kasus nomor 2, kita disuruh untuk menentukan nilai terbesar dari dua bilangan. Oke, saya sudah membuat programnya seperti ini. Dimulai dengan include iostream using namespace std in main in a b. Cout masukkan nilai A, cin A. Cout masukkan nilai B, cin B. If A kecil dari B, cout B terbesar. Else, if A besar dari B, cout A terbesar. Else, cout error. Kita coba run. Oke, masukkan nilai A. Lalu masukkan nilai B. Oke, seperti yang dilihat A yang terbesar, yaitu 11. Oke, untuk kasus nomor 3, kita disuruh untuk menentukan nilai terbesar dari 3 bilangan. Oke, saya sudah membuat programnya seperti ini. Include iostream using namespace std in main in A, B, C. Cout inputkan 3 bilangan endl. Cout A dengan cin A, cout endl. Cout B sama dengan cin B, cout endl. Cout C sama dengan cin C, cout endl. If A besar dari B dan C, cout bilangan terbesar A. Else, if B besar dari A dan C, cout bilangan terbesar B. Else, cout bilangan terbesar C. Oke, mari kita coba run. Inputkan 3 bilangan. Kita inputkan A, B 2, C 1. Oke, yang terbesar adalah 11 A. Sekian dari saya, Fajar Fatur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pemilihan kondisi dalam C++ dapat dilakukan dalam kasus seperti berikut ini. Seorang mahasiswa telah melaksanakan ujian, di mana nilai yang diperoleh adalah UTS dan UAS. Untuk mendapatkan nilai akhir, NA, ditentukan rumus NA sama dengan 40% dari UTS tambah 60% dari UAS. Kemudian, tentukan nilai huruf NH dengan ketentuan 0 sampai dengan 40E, 41 sampai 55D, 56 sampai 65C, 66 sampai 79B, 80 sampai 100A. Kasus tersebut dapat menggunakan pemilihan kondisi else dan if seperti berikut ini. Pertama, mengeluarkan fungsi iostream, conIO, dan string. Using namespace std, memakai float nilai akhir, in was dan in was, char grade in nilai, dan void in urutan in nemu BP string, nama in UTS, in UAS, in angka, dan char huruf. In main yaitu in n untuk menentukan array code banyak mahasiswa sin n, di mana n akan menjadi lambang jumlah array pada nemu BP, UTS, UAS. Char input nama paling panjang 50, string name
sama N, float nilai N, dan huruf N. Count data mahasiswa for I sama dengan 0, I kecil dari N, I++. Count input data ke I, nomor BP Cin, nama Cin, UTS Cin, UAS Cin, dan count N. Nilai I, nilai akhir UTS I, UAS I. Huruf I sama dengan grade nilai I. Sistem CLS pakai clear screen yang nanti akan jelas pada penampilan count display pembantu di akhir nanti. Float nilai akhir untuk menentukan bahwa nanti dalam kondisinya UTS dikali 0,4 tambah UAS 0,6. Char grade, di mana terjadi pemilihan kondisi tersebut, di mana if nilai kecil sama 40, huruf nilai sama dengan E, dan seterusnya. Void sebagai tempat tersimpan urutan untuk dipertahankan. Baik, kasus selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Zakid Barazak dengan nomor BP 2011-513017 akan mencoba menjelaskan soal yang kelima, yaitu menentukan lembur dan gaji total atau total gaji yang akan diterima oleh karyawan. Jika golongan 1, gaji pokoknya adalah 100.000, golongan 2 150.000, dan golongan ketiga 200.000. Baiklah, langsung saja pada programnya, yaitu seperti ini. Yang di awal kita buat include iostream dan include conio.h, lalu using namespace std, in main, lalu integer golongan, lem ini merupakan lembur, gaji, BL atau biaya lembur, dan GA atau gaji akhir. Lalu string non-name, cout, program penentu gaji mingguan karyawan, lalu cout masukkan nama karyawan, dan cin non-name. Lalu cout masukkan golongan karyawan, yaitu golongan 1, 2, ataupun 3, dan cin sama golongan. Dan yang selanjutnya cout masukkan jam lembur, dan cin lembur. If golongan sama dengan 1, maka gaji sama dengan 100.000. Else if golongan sama dengan 2, maka gaji sama dengan 150.000. Else if golongan sama dengan 3, maka gaji sama dengan 200.000. BL atau biaya lembur sama dengan lembur atau jam lembur dikali 20.000. Selanjutnya GA atau gaji akhir, yaitu gaji awal tadi yang sudah ditambahkan dengan biaya lembur. Lalu yang terakhir, cout atau total gaji yang akan diterima non-name adalah titik 2 Rp atau rupiah, lalu gaji akhir, dan gauge. Baiklah, mari kita coba run.
Nah, masukkan nama karyawan. Misalnya nama karyawannya adalah Budi. Nah, masukkan golongan karyawan. Misalnya Budi ini merupakan golongan kedua. Nah, masukkan jam lembur. Kita masukkan mungkin 6. Nah, maka total gaji yang diterima oleh Budi yaitu sebesar Rp270.000. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Muhammad Alif dengan NIM 2011515001 akan menjelaskan soal nomor 6 dari modul 2 praktikum algoritma dan struktur data. Soalnya adalah kasusnya itu menentukan nama hari dari kode hari yang diinputkan dari keyboard menggunakan switchcase. Jadi programnya pertama include iStream using namespace std, lalu masuk ke program utama in main, deklarasi variabel in kode, cout masukkan kode dari 1 sampai 7, cin kode, switch dalam kurung kode. Dalam switchcase kita bisa memasukkan banyak pilihan ke dalamnya. Di sini saya menggunakan 7 pilihan atau cache, lalu dan satu di buah default. Cache 1 cout sedin endline break, cache 2 cout selasa endline break, cache 3 cout rabu endline break, sampai cache 7 cout minggu endline break. Untuk defaultnya, jika kode yang dimasukkan tidak sesuai maka akan menampilkan kode tidak sesuai. Saat dijalankan, masukkan kode dari 1 sampai 7. 1 select. Baiklah, lebih baik seperti ini. Run. Misalnya 4, maka akan keluarkan base. Lalu jika kode tidak sesuai, misalnya kita masukkan 0, kode tidak sesuai. Baiklah, seperti itu programnya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.